Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pembelajaran kurikulum pendidikan fisika kali ini, saya Fajrul Dalatul Iktiran dengan NIM 2611816 bersama dua teman saya, yaitu Arafatus Saniyah dengan NIM 2611824 dan Yuyun Lestari dengan NIM 2611826 akan membahas sedikit tentang hakikat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, di sini kita akan membahas 7 subbab pokoknya, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kelima, prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keenam, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah proses penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Materi pertama akan saya jelaskan, yaitu pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 15 dijelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Ada beberapa dasarnya, yaitu yang pertama, sebagai kurikulum yang bersifat operasional, maka dalam pengembangannya KTSP tidak akan lepas dari ketetapan-ketetapan yang telah disusun pemerintah secara nasional. Yang kedua, sebagai kurikulum operasional, para pengembang KTSP dituntut dan harus memperhatikan ciri khas kedaerahan sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Ayat 2. Yang ketiga, sebagai kurikulum operasional, para pengembang kurikulum di daerah memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum menjadi unit. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, dilihat dari desain KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Nah, hal ini dapat dilihat dari yaitu struktur program KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. Kemudian kriteria keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, seperti tingkat kelulusan siswa itu dilihat dari kemampuannya dalam menguasai pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Nah, hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran yang disarankan, misalnya pembelajaran inquiry dan portofolio. Nah, kemudian yang ketiga yaitu KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP, yaitu berpusat pada potensi pengembangan kebutuhan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Dengan demikian, maka KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah, bahkan dengan program muatan lokal. KTSP didasarkan pada pengamatan kondisi sosial, budaya, dan budaya-budaya yang berbeda dari daerah masing-masing. Nah, yang ketiga karakteristiknya itu dilihat dari kurikulum teknologi. Nah, hal ini dapat diketahui dari standar kompetensi dasar, dan kemudian dijabarkan pada indikator-indikator hasil belajar, yakni sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Nah, dari karakteristik di atas, maka KTSP adalah kurikulum yang memuat semua unsur desain kurikulum. Namun, walaupun semua unsur desain mewakili KTSP,
KTSP sebagai kurikulum berorientasi pada pengembangan disiplin ilmu atau desain kurikulum subjek akademis yang tampak lebih dominan. KTSP ini menekankan pada keberhasilan setiap siswa dalam mempelajari suatu disiplin ilmu itu, menekankan pada hasil belajarnya. Jadi kurikulum KTSP ini lebih ke tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, itulah sedikit yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuyun Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Lestari dengan NIM 2061826. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Saudari Faju, yang mana di sini saya akan membahas poin C, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidik. Dengan otonominya, KTSP memberikan kesempatan kepada sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemandirian setiap sekolah dalam menggali dan memanfaatkan potensi dan sumber daya akan menentukan kualitas sekolah. Untuk itulah, sekolah dituntut melakukan inisiatif dalam menggali secara mandiri berbagai potensi dan sumber daya untuk mendukung program sekolah, termasuk kurikulum yang dikembangkannya. Dengan demikian, setiap komponen sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun peserta didik, dituntut untuk lebih aktif dan kreatif melakukan berbagai upaya agar semua kebutuhan sekolah terpenuhi. Selanjutnya, poin 2, yaitu meningkatkan kepedulian warga, sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan. Pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, sekolah hanya berfungsi melaksanakan kurikulum yang telah disusun secara terpusat. Sedangkan pada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menuntut keterlibatan masyarakat secara penuh, sebab tanggung jawab pengembangan kurikulum tidak lagi berada di pemerintah, akan tetapi di sekolah, sedangkan sekolah akan berkembang manakala ada keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, poin 3, yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Dengan KTSP tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum yang telah diatur oleh pusat, akan tetapi juga sebagai pengambil keputusan tentang pengembangan dan implementasi kurikulum. Melalui KTSP, diharapkan penyusunan program kurikulum sekaligus berlomba-lomba dalam mengimplementasikannya di sekolah. Dengan demikian, akan tercipta persaingan antar sekolah mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan dengan kualitas pendidikan yang bagus. Selanjutnya, poin D, yaitu dasar penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terkait secara langsung dengan penyusunan KTSP. Di antaranya poin A, Pasal 1 ayat 19 yang berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Poin B, Pasal 36 ayat 2 dan ayat 3. Pada ayat 2 berbunyi, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Sedangkan pada pasal 3, kurikulum disusun
sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Republik Indonesia dengan memerhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Selanjutnya, tuntutan pembangunan daerah nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan selanjutnya itu pada poin C, pasal 37 ayat 1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, serta keterampilan atau kejujuran. Selanjutnya pada poin D yaitu pasal 38 ayat 2 yang berbunyi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama di bawah naungan kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Selanjutnya, pasal-pasal peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terkait dengan penyusunan KTSP diantaranya pasal 1 ayat 5, 13, 14, dan 15. Pada ayat 13, kurikulum berbunyi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan pada pasal 14 berbunyi, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, pasal 1 ayat 15, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan itu sendiri. Poin B pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi untuk ayat 1, standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetisi untuk mencapai kompetisi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan pada ayat 2 berbunyi, standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, bahan belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Selanjutnya pasal 6 ayat 6. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada pendidikan dasar dan menengah harus terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya kelompok mata pelajaran estetika, dan yang terakhir kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1 berbunyi, kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan satuan tes sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sedangkan ayat 2 berbunyi, kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas standar kompetisi dan kompetisi dasar. Selanjutnya poin E, pasal 16 ayat 1. Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Dan yang F, pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1, kurikulum berbunyi tingkat satuan pendidikan, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, SMP atau MTS atau SLB, SMA atau SMA atau SMK
yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Sedangkan pada pasal 17 ayat 2, sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetisi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA, serta departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 20 berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber pelajaran, dan penilaian hasil belajar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saudari Arafah Tusania. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Yuyun Lestari. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Arafah Tusania dengan NIM 2611824. Oke, di sini kita akan menjelaskan bagian prinsip-prinsip perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, yang pertama itu ada berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, di sini KTSP itu memiliki prinsip bahwa peserta didik itu memiliki potensi yang sangat sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini selain itu juga dianya peserta didik juga harus berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, bahkan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya di sini peserta didik yang memiliki posisi sentral ya berarti kegiatan pembelajaran berpusat kepada peserta didik atau bisa dibilang student center. Nah, di samping itu juga pengembangan KTSP itu perlu memperhatikan potensi kebutuhan lingkungan manusia kebutuhan siswa di mana siswa itu tinggal. Nah, mengapa demikian? Karena pendidikan pada hakikatnya adalah upaya mempersiapkan diri peserta didik agar mampu hidup dan mengembangkan lingkungannya. Selanjutnya di sini ada beragam dan terpadu, yang mana perkembangan kurikulum di sini itu memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikannya, serta menghargai tidak diskriminatif terhadap perkembangan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, bahkan kesetaraan gender. Nah, kurikulum di sini juga meliputi substansi komponen muatan wajib, kurikulum, muatan lokal, dan perkembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna. Selanjutnya di sini ada, bisa kalian lihat di PPT, yang ketiga itu ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, dari materi di sini itu kurikulum itu dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi itu dan seni berkembangnya secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum itu memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya di sini ada bagian yang keempat, itu ada relevan dan kebutuhan kehidupan. Nah, perkembangan kurikulum itu dilakukan dengan cara melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan yang mana dengan kebutuhan kehidupan tersebut termasuk di dalam kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, bahkan sampai dengan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi itu sangat penting, baik keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, keterampilan vokasionalisme itu merupakan keniscayaan. Nah,
Di sini yang kelima itu ada keseluruhan dan berkesinambungan. Dari sini substansi kurikulum itu mencangkup keseluruhan dimensi kompetensi bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam ada belajar sepanjang hayat. Dari belajar sepanjang hayat ini, kurikulum itu diarahkan pada proses perkembangan, pembudayaan, dan kurikulum itu mencerminkan keterkaitannya antara unsur-unsur pendidikan baik formal, informal, non-formal, dan memperhatikan kondisi tuntutan lingkungan tersebut yang selalu berkembang secara perkembangan manusia seutuhnya. Nah, yang ketujuh itu ada keseimbangan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum itu dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah dengan tujuan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional itu dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan saling memperdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, di samping itu juga dalam mengimplementasikan KTSP, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Nah, di sini KTSP itu dikembangkan untuk mencapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pembentukan keimanan ketakwaan itu sangat penting karena akhlak mulia itu harus menjadi dasar perkembangan kurikulum beserta implementasinya. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan potensi dan kecerdasan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Peserta didik itu bukanlah benda mati, tetapi individu yang memiliki potensi, kecerdasan, kemampuan, minat bakat yang berbeda. Nah, di samping itu juga peserta didik bukanlah individu yang dalam bentuk min, akan tetapi makhluk hidup yang berkembang, yang sedang berkembang. Selanjutnya di sini ada keragaman potensi dan karakteristik di daerah dalam lingkungan. Nah, jadi di setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dilihat dari potensinya, kebutuhan, bahkan tantangannya itu sesuai dengan letak geografis dan budaya yang dimilikinya. Oleh sebab itu, kurikulum itu juga harus memuat perbedaan keragaman di setiap daerahnya masing-masing, agar setiap lulusan itu lembaga pendidikan dapat mengembangkan daerahnya sendiri. Yang keempat itu ada tuntutan perkembangan daerah nasional. Nih, walaupun KTSP itu disusun sesuai dengan karakteristik daerah, akan tetapi kedaerahan itu pun tidak boleh lepas dari semangat kesatuan dan persatuan nasional. Nah, dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan dan pembangunan daerah nasional itu perlu dijaga, jadi bahan pertimbangan utamanya untuk pengembangan kurikulum itu. Selanjutnya di sini ada tuntutan dunia kerja. Dari tuntutan dunia kerja tersebut, kurikulum harus mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang formal yang lebih tinggi. Misalnya, di sini dari SD melanjutkan ke SMP, dari SMP melanjutkan ke SMA, bahkan dari SMA itu bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi lagi. Tuh. Nah, di sini selanjutnya itu ada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Telah kita pahami bahwa ilmu pengetahuan itu adalah tidak statis, akan tetapi terus berkembang. Demikian isi kurikulum harus ditinjau dan disempurnakan secara terus-menerus agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya di sini ada agama. Nah, dari masyarakat Indonesia pun adalah masyarakat yang beragama. Kita menyadari, kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat Indonesia itu memeluk agama yang berbeda-beda. Tetapi keyakinan untuk memeluk agamanya sesuai kepercayaan dengan masing-masing itu dijamin oleh individualisme dari masing-masing daerah atau masing-masing perorangan. Selanjutnya ada dinamika perkembangan global, yang mana di sini dalam alam globalisasi kehidupan masyarakat atau bangsa lain itu akan
tetapi juga saling ketergantungan. Demikian, maka kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain. Nah, selanjutnya di sini ada pemersatu nilai-nilai kebangsaan, yang mana pengelolaan dan perkembangan kurikulum itu harus dapat mendorong agar peserta didik memiliki wawasan yang tinggi dan sikap kebanggaan yang kuat, sehingga tercapainya persatuan nasional yang dapat memperkukuh atau mempersatu bangsa kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dari sini kurikulum itu harus dikembangkan sesuai dengan keragaman sosial budaya daerah masing-masing serta dapat melestarikan sebagai kekayaan bangsa. Nah, selanjutnya ada kesetaraan gender, yang mana kurikulum itu harus dikembangkan dengan memperhatikan rasa keadilan antara setiap individu dengan anggota kelompok lainnya. Jangan tidak mengotak-ngatik dalam kelompok tertentu. Dengan kata lain, kurikulum itu harus mengembangkan kesetaraan gender gitu. Yang terakhir di sini ada karakteristik satuan pendidikan, yang mana di setiap satuan pendidikan ini memiliki visi dan misi yang berbeda pastinya, yang mana perkembangan kurikulum itu harus sesuai dengan dan mengembangkan visi misi sekolah. Nah, selanjutnya pada komponen KTSP. Di situ yang pertama, komponen KTSP itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada tujuan pendidikan, struktur program, dan kalender pendidikan. Yang terakhir itu ada silabus pembelajaran. Kita masuk yang pertama, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 26 itu mengemukakan yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri untuk mengikuti pembelajaran yang lebih lanjut. Yang kedua itu ada tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, bahkan sampai serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua itu ada struktur program dan muatan kurikulum. Nah, di sini struktur muatan KTSP pada jenjang pendidikan, pendidikan dasarnya dan menengah itu yang tentang dalam meliputi 5 kelompok mata pelajaran seperti yang di bawah ini gitu. Yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Nah, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan itu bisa kita temui di pada pelajaran PPKN pada masa sekolah gitu. Yang C itu ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disingkat dengan TIK. Nah, yang selanjutnya itu ada kelompok mata pelajaran estetika, yang terakhir ada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya di sini kita membahas tentang bagian muatan KTSP itu meliputi pembelajaran yang leluasa di dalamnya, yang merupakan belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu juga materi muatan lokal itu kegiatan perkembangannya itu termasuk ke dalam isi kurikulum. Nah, di sini ada beberapa bagian muatan KTSP. Yang pertama ada mata pelajaran, yang kedua muatan lokal, yang ketiga perkembangan diri. Yang keempat ada pengaturan beban belajar. Nah, yang terakhir itu ada kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan. Selanjutnya itu pada bagian kalender pendidikan. Satuan pendidikan itu dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakter sekolah, dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang tercantum di dalam standar isi. Yang keempat itu adalah silabus rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini silabus itu merupakan pokok dari penjabaran standar kompetensi dan dasar dalam materi pokok tersebut. Berdasarkan silabus yang telah dicapai kompetensi untuk penilaian, silabus tersebut disusun oleh guru bisa mengembangkannya untuk menjadi
sebagai rancangan pembelajaran atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Itu bisa dibilang yang bisa seperti kita ketahui itu disebut dengan RPP yang akan ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar, yang kegiatan belajar mengajar atau disingkat dengan KBM bagi siswanya. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang proses penyusunan KTSP. Terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun KTSP, yaitu yang pertama ada analisis konteks dan mekanisme penyusunan. Nah, dari mekanisme konteks itu yang pertama ada menganalisis standar isi dan standar kemampuan kelulusan sebagai sumber acuan penyusunan KTSP. Yang kedua itu adalah menganalisis kondisi, yang mana di sini ada kesatuan pendidikan dan meliputi peserta didik. Nah, di sini peserta didik atau tenaga pendidik, sarana prasarana, biaya dan program-programnya. Nah, di sini yang kedua itu ada mekanisme penyusunan. Mekanisme penyusunan itu terdiri atas tim penyusun, baik tim penyusun, kegiatan, pemberlakuan, dan pemberlakuan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari tadi karena mungkin kendaraan lewat-lewat suaranya kurang dengar, itu saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf lagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan materi selanjutnya. Bye.